Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Anak-anak yang ada di Mekarwangi, Cileweng, Panagelan ataupun Jambu Dipa, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, agar kita bisa hidup normal, belajar normal. Nah, pembelajaran kali ini, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran yang ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar makanan tetap tersedia, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, cara melestarikan hewan dan tumbuhan adalah dengan mengembangbiakannya agar jumlahnya dapat mencukupi kebutuhan manusia. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Perkembangbiakan generatif artinya melalui perkawinan atau dalam tumbuhan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Kemudian terbentuk biji. Nah, biji ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya pada mangga dan tumbuhan berbiji lainnya. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu secara buatan dan alami. Perkembangbiakan vegetatif tidak melalui penyerbukan dan pembuahan, tetapi tumbuhan baru berasal dari induknya, bukan dari biji. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Nah, yang pertama itu cangkok. Mencangkok tumbuhan berkayu dilakukan dengan cara mengupas kulit batang. Bagian batang yang telah dikuliti itu kemudian dilapisi tanah subur dan dibungkus dengan sabut kelapa. Bisa juga dengan plastik atau hijau atau kulit pohon pisang yang sudah agak kering. Kemudian disiram sampai tumbuh akar. Kita harus rajin menyiramnya pagi, sore. Tumbuhan yang bisa dicangkok contohnya adalah mangga, jeruk, dan jambu. Yang kedua adalah stek. Stek ini dilakukan dengan cara memotong bagian tertentu tumbuhan yang ada mata tunasnya. Nah, kemudian ditancapkan ke tanah. Stek batang contohnya pada bunga mawar dan ketela pohon. Kemudian stek daun, nah, contohnya pada sansevieria dan begonia. Yang ketiga, runduk. Ya. Jenis tumbuhan yang bisa dikembangkan yaitu mawar pagar, melati, lamanda, dan apel. Caranya batang tumbuhan dikerat sedikit, kemudian dilengkungkan atau dirundukkan hingga jejak ke tanah. Kemudian ditimbun tanah sampai tumbuh akar. Yang keempat, okulasi atau tempel, yaitu dengan cara menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induknya. Ini tujuannya untuk mendapatkan sifat-sifat baik dari dua tumbuhan. Nah, yang kelima yaitu menyambung. Dilakukan dengan cara menyambung dua batang tumbuhan dari jenis yang sama tetapi dengan keunggulan yang berbeda atau hasil rasa yang berbeda. Hal ini dilakukan pada tumbuhan mangga, jambu, dan rambutan. Nah, kemudian selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, yang pertama yaitu akar tinggal atau rizoma. Contohnya pada
jahe, lengkuas, temulawak, dan lain-lain. Nah, yang kedua, umbi lapis, ya, contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan bunga bakung. Yang ketiga, umbi batang, contohnya adalah singkong, umbi jala, dan kentang. Kemudian yang keempat adalah umbi akar, contohnya wortel. Nah, wortel ini banyak kita jumpai ya, dan ditanam oleh para petani di daerah sekitar kita. Berikutnya itu tunas adventif, contohnya cocor bebek. Yang keenam yaitu spora, contohnya tumbuhan paku yang banyak tumbuh di tepi-tepi hutan, kadang-kadang di tepi-tepi bukit ya. Kemudian yang ketujuh, geragi atau stolon, contohnya pada arbei, kemudian stroberi, semanggi, dan rumput teki. Nah, stroberi ini banyak kita tanam terutama di daerah-daerah wisata seperti di Lembang, itu banyak yang menanam stroberi di daerah Ciwidey. Nah, kemudian yang kedelapan, tunas atau anakan, contohnya pada pohon pisang, tebu, dan bambu. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah rasa wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan dunia ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Poster adalah karya seni yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat-tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut ini. Nah, gambar tersebut ini dapat kalian gunakan untuk membuat poster. Kalian dapat menyelesaikan poster dan mengkampanyekan kepada adik-adik kelas. Atau kalian dapat membuat poster-poster yang lain yang lebih bagus. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan membuat poster. Kalian boleh mencobanya menanam tumbuhan dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sehat.